saya? Masih, Bu. Baiklah Ibu Nisa, dalam 30 menit ke depan kita akan bercakap-cakap tentang masalah yang Ibu hadapi, yaitu Ibu mendengar suara-suara yang mengganggu Ibu saat ini. Bagaimana keadaan Ibu hari ini, Bu? Baik, Bu. Apakah Ibu masih sering mendengar suara-suara yang mengganggu Ibu? Masih, Bu. Berapa kali Ibu mendengarnya dalam sehari? 2 sampai 3 kali, Bu. Suara itu terdengar pada saat kondisi bagaimana ya, Bu? Saat saya sendiri di dalam kamar, saat saya sendiri tak ada anak apapun. Ketika Ibu mendengar suara itu, apa yang Ibu rasakan? Saya merasa gelisah, takut. Baik Bu, apakah Ibu telah melakukan apa yang telah kita pelajari sebelumnya? Sudah, Bu. Apakah Ibu sudah menghargai suara-suara yang Ibu dengarkan? Sudah. Apakah suara itu sudah berkurang? Sudah mulai berkurang. Apakah Ibu sudah melakukannya hari ini? Sudah, Bu. Baiklah Bu, Ibu tadi telah mengatakan Ibu sudah melakukannya, menghargai suara-suara yang telah mengganggu Ibu hari ini. Sekarang coba Ibu praktekkan kepada saya cara menghargai suara-suara itu. Tidak, kamu suara bohong. Baiklah Ibu, itu sangat bagus, sesuai dengan yang telah kita pelajari. Coba sekarang Ibu perlihatkan kepada saya catatan harian Ibu. Baiklah Bu, Ibu telah meminum obat dengan benar, Ibu minum dengan tepat waktu, Ibu minum jam 7, jam 1, dan jam 6. Dan Ibu juga sudah melakukan latihan menghardi dengan benar. Sekarang coba Ibu praktekkan kembali cara Ibu minum obat dengan benar. Baik, Bu. Saya minum obat jam 6 pagi, jam 1 siang, jam 6 sore. Dan saat minum obat, perhatikan apakah itu nama saya atau tidak. Dan perhatikan apakah itu saya harus minum 1 atau 2 butir. Bagus sekali Bu, Ibu melakukannya dengan benar. Jadi sekarang kita akan masuk ke cara yang ketiga ya Bu, yaitu dengan cara bercakap-cakap. Apakah Ibu bersedia? Sedia, Bu. Ibu maunya kapan untuk kita bercakap-cakap Bu? Jam 8 pagi dan 6 sore. Baiklah Bu, Ibu maunya jam 8 pagi dan jam 6 sore ya Bu. Jadi Ibu bisa perhatikan saya. Dengan cara yang ketiga ini kita melakukannya dengan bercakap-cakap. Jika Ibu mendengar suara-suara itu kembali, Ibu bisa meminta teman Ibu yang sekamar dengan Ibu, atau Ibu bisa meminta perawat untuk bercakap-cakap dengan Ibu. Baiklah Ibu, dengan cara Ibu mengatakan tolong ajak saya bercakap-cakap, saya sedang mendengarkan suara-suara itu. Apakah Ibu mengerti? Mengerti, Bu. Bisa Ibu ulangi apa yang telah kita pelajari barusan? Tolong ajak saya bercakap-cakap, saya mulai mendengarkan suara itu. Bagus ya Bu, Ibu telah memahami cara yang ketiga. Baiklah Ibu, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Besok kita akan mulai lagi bercakap-cakap. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan Ibu, saya perawat Via. Bolehkah kita berbincang-bincang tentang pengobatan Ibu? Saya merasa ragu ya kalau soal obat. Soalnya obat itu seperti melemahkan saya dan mudah untuk dikendalikan. Saya mengerti Ibu kalau begitu. Ibu bersedia bercerita lebih banyak tentang kekhawatiran itu? Saya merasa kalau saya minum obat itu saya ngantuk terus. Dan membuat saya tuh merasa untuk mudah dikendalikan, bukan untuk menyembuhkan saya. Terima kasih Ibu sudah berbagi tentang pengobatan Ibu. Efek samping obatnya memang mengantuk Bu, tapi Ibu jangan terlalu dipikirkan dan terlalu dicemaskan Bu. Oh begitu, jadi efeknya bukan, jadi obat itu bukan untuk melemahkan saya. Betul Ibu, obat yang Ibu minum itu Risperidon. Diminumnya 2 kali sehari ya Bu. Kalau pagi diminum jam 8 pagi, kalau malam diminum jam 8 malam Ibu. Oh begitu, kalau misalnya lewat dari jam makannya nggak teratur gimana? Kalau Ibu tidak teratur minumnya, berarti efek sampingnya bisa mengurangi manfaat yang Ibu minum Bu. Jadi Ibu boleh teratur minumnya ya Bu. Kalau misalnya saya tiba-tiba berhenti minum obat, gimana? Kalau Ibu dihentikan secara tiba-tiba, efek sampingnya bisa pikiran terlena dan sulit tidur. Bisa muncul kembali, karena itu penting sekali minum obatnya secara teratur dan instruksi dari perawat dan dokter. Jadi saya harus minum obat walaupun rasanya tidak nyaman. Iya Ibu, tapi bila Ibu merasa tidak nyaman, perawat sama dokter bisa mengurangi efek samping dari pengobatan itu Bu, atau mengurangi dosis yang Ibu inginkan.
Oke, baiklah, akan saya coba. Mudah-mudahan obat ini dapat membantu saya menjadi lebih baik. Itu tidak sangat baik bagi saya, Bu. Jadi, mohon mendampingi saya untuk pengobatan Ibu ya, Bu. Terima kasih ya, Bu, berbincang-bincang pada hari ini. Jadi, kapan Ibu mau berbincang-bincang lagi, Bu? Besok, Besok, baiklah, Bu. Jadi, Ibu maunya jam berapa besok, Bu? saya mau besok jam 6. Baiklah, Bu. Jadi, kita besok berbincang-bincang jam 6 ya, Bu. Di mana kita berbincang-bincangnya, Bu? Boleh di kamar? Baiklah, Ibu. Berarti kita besok berbincang-bincangnya di kamar ya, Bu, jam 6. Terima kasih ya, Bu. Kita sudah melakukan kegiatan dengan baik. Saya pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Apakah masih ingat dengan saya? Oh, masih ingat ya. Bagaimana perasaan saat ini, Bu? Apakah masih merasa kesepian? Oh, masih ya. Apakah sudah Ibu melakukan bercakap-cakap dengan teman-teman yang ada sekamar? Apakah Ibu sudah melakukannya? Oh, sudah. Bagus. Oke, Ibu, kalau Ibu sudah melakukan semua kegiatan itu, apa kegiatan yang Ibu lakukan sambil bercakap? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, sesuai jadwal yang telah kita sepakati kemarin, kita sudah bercakap-cakap. Apakah Ibu mau melaksanakan kegiatan yang kita lakukan sesuai janji kemarin? Mau ya, oke. Oke, kalau gitu berarti Ibu mau memulai bercakap-cakapnya dengan Ibu kantin dan teman-teman yang ada di kantin, dengan lingkungan di rumah sakit. Apakah Ibu bersedia? Kalau untuk waktunya Ibu mau berapa lama? 10 menit. Kalau 20 menit? Boleh? Oke, boleh. Oke, kalau mau melakukannya, Ibu mau melakukannya awalnya dengan Ibu kantin atau dengan teman-teman yang ada di kantin? Kantin aja. Oke, dengan Ibu kantin ya. Kalau gitu nanti saya akan dampingi Ibu untuk berkenalan, bercakap-cakap dengan Ibu kantin. Ibu ikuti saya nanti ya. Oke, Bu, kita mulai kegiatan berkenalan dengan Ibu kantin ya. Ibu boleh ikuti saya, oke? Oke, Bu, sekarang kita kan udah di kantin nih. Coba Ibu perkenalkan diri dengan Ibu kantin. Ayo sini, Bu. Halo, apa kabar? Coba Ibu perkenalkan nama, asal. Kalau asalnya boleh dikasih tahu. Oh, bagus ya. Mau nggak komentarnya, nggak mau salaman sama Ibu kantinnya? Kegiatannya apa nih? Ibu-ibu ini. Oh, bagus. Oke. Sekarang kita mau kenalan sama lingkungan teman-teman di sini atau udah cukup ini aja dulu? Oke, itu kita kembali ke tempat yang tadi ya. Oke, makasih Ibu. Oke Bu, tadi kan udah berkenalan sama Ibu kantin. Gimana sih perasaannya? Senang. Oh, senang. Apakah ada perasaan ingin berkenalan, ingin bercerita? Ada ya. Kalau gitu besok pagi Ibu mau nggak bantu-bantu? Mungkin bantu-bantu Ibu kantin. Mau? Oke, kalau mau besok kita tambah jadwal kegiatan paginya ya. Oke, kalau untuk pertemuan sekarang kan udah selesai. Ibu mau kita bercakap-cakap atau berbicara besok? Mau. Kalau untuk waktunya dan tempatnya Ibu mau jam berapa dan di mana? Jam 9. Jam 9. Kalau tempatnya maunya di mana, di sini atau di tempat lain? Di tempat lain. Di tempat lain di mana kalau boleh tahu? Taman? Di taman aja. Oh, di taman aja. Oke, berarti besok kita ketemuan jam 9 di taman. Oke, untuk kegiatan besok, Ibu mau nggak kalau saya dampingi untuk bercakap-cakap, berkenalan dengan Ibu perawat yang ada di tempat masak? Mau? Mau. Oke, besok kita melakukan perkenalan ya. Mudah-mudahan besok lebih mau untuk berkenalan, bercerita, lebih banyak teman. Oke, untuk pertemuan sekarang kan udah selesai. Nanti jangan lupa lakukan kegiatan paginya. Berusaha untuk bercerita, berkenalan dengan teman-teman yang ada di lingkungan, yang ada di kamar. Oke, untuk sekarang kita udah selesai. Ibu boleh, mungkin mau duduk di sini boleh atau berbincang dengan teman-teman yang lain. Saya pamit ya. Oke, makasih Bu. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Ibu, kakak panggil. Baik kakak, perkenalkan saya Febiola Natasha, biasanya dipanggil Tasha ya kak. Kalau boleh tahu nama kakak siapa? Enggak. Baik Kak Elga. Apa perasaan Kak Elga saat ini? Apakah masih ada rasa marah atau kesal? Baik Kak Elga, sekarang kita akan berbincang-bincang tentang perasaan kakak ya. Berapa lama kakak mau berbincang-bincang? Bagaimana kalau 10 menit?
Jangan lama bosan saya. Baik kak. Kakak maunya kita berbincang-bincang di sini apa di taman? Sini aja, saya sampai. Baik kak. Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan kakak marah? Saya tuh di rumah sering dikekang. Kalau keluar tuh saya dilarang-larang terus. Kadang pernah saya tuh sampai dibantai, dipukul. Pernah kepala saya sampai berdarah. Gara-gara saya dipukul. Yang melakukan itu hanya orang tua atau saudara-saudara kakak juga? Semuanya yang ada di rumah tuh nggak ada satu yang bela saya dulu. Apakah sebelumnya kakak pernah marah? Apakah penyebabnya itu sama seperti yang sekarang? Sama dari kecil saya gitu kan. Jadi kakak penyebab kemarahannya itu seperti tidak dihargai, tidak disupport, tidak ada yang bela kakak satu pun di rumah itu ya. Pada saat kakak marah, kakak merasakan jantung berdebar, mata melotot, mulut tertutup rapat, tangan mengepal. Apakah kakak merasakan seperti itu? Ya iya, namanya orang marah. Setelah itu apa yang kakak lakukan? Saya banting pintu di rumahku. Saya hancurkan kaca jendela semuanya. Oh iya kak, jadi kakak memecahkan seluruh kaca jendela. Apakah dengan cara ini kakak merasa lebih tenang, lebih puas? Ya. Tentu tidak ya kak ya. Apa kemudian dari cara yang kakak lakukan sekarang? Apakah mereka merasa akan menghargai kakak atau merasa ketakutan? Tidak. Cuma mereka tuh takut saya gini. Betul. Keluarga kakak jadi takut kepada kakak ya, karena kaca sudah dipecah. Harus mengeluarkan uang untuk membeli kaca yang baru. Menurut bapak, adakah cara lain yang lebih baik? Mau nggak kakak saya ajarkan cara untuk merilekskan di saat kita marah? Bagaimana? Ada beberapa cara untuk mengontrol kemarahan ya kak. Bagaimana kalau kita belajar satu cara dulu kak? Baik kak. Kak, kalau ada tanda-tanda marah yang kakak rasakan, sebaiknya kakak langsung berdiri dan melakukan nafas dalam seperti tarik nafas, tahan sebentar, dan keluarkan pelan-pelan melalui mulut seperti kakak mengeluarkan amarah kakak tersebut. Boleh nggak saya meminta kakak untuk melakukan relaksasi di depan saya? Ikuti saya ya kak. Tarik nafas. Coba kakak berdiri dulu. Tarik nafas, tahan, lalu hembuskan melalui mulut pelan-pelan. Dan kakak menghembuskan itu seperti kakak mengeluarkan semua amarah kakak yang kakak pendam. Coba kita lakukan sampai kakak rileks ya kak. Tarik nafas, tahan, hembuskan perlahan melalui mulut. Seperti itu ya caranya ya kak. Gimana perasaan kakak setelah melakukan nafas dalam tadi? Nah, sebaiknya latihan nafas dalam ini bisa kakak terapkan secara rutin, sehingga bila waktu kakak merasakan marah, kesal, kakak akan mudah melakukan itu setiap hari. Bagaimana perasaan kakak setelah kita berbincang-bincang selama 10 menit ini? Alhamdulillah. Jadi penyebab dari kemarahan kakak tadi tidak dihargai, tidak disupport, tidak ada yang berpihak kepada kakak. Jadi untuk mengontrol semua kemarahan kakak, bisa kakak lakukan relaksasi tadi atau nafas dalam yang sudah saya ajarkan. Coba selama saya tidak ada, kakak ingat-ingat lagi penyebab marah kakak yang lalu. Apa yang kakak lakukan kalau marah yang belum kita bahas pada hari ini, dan kakak jangan lupa untuk latihan nafas dalamnya ya kak. Sekarang kita bikin jadwal latihan dan berapa kali sehari yang kakak mau untuk latihan nafas dalam ini. Jam berapa aja kakak maunya? Jam 12, jam 4, jam 8 malam. Baik kak. Bagaimana kalau 2 jam lagi saya menemui kakak dan kita latihan cara yang lain untuk mengontrol atau mencegah rasa marah? Tempatnya di sini saja atau kita pindah? Sini saja. Baik, cuma segitu dulu ya kak pertemuan kita. Selamat pagi. Hai Bu, perkenalkan saya perawat Akila. Boleh kita untuk ngobrol-ngobrol sebentar Bu? Cuma kita udah ada guna. Saya mau mendengar Ibu mengatakan semuanya sia-sia. Iya. Boleh kita untuk mengobrol, meluangkan waktu untuk mengobrol berdua sebentar, hanya sebentar saja. Boleh.
Ibu kalau untuk ngobrol, ibu mau gimana bu untuk yang ngobrol kita yang lebih nyaman? Apakah ibu mau di taman atau di ruangan yang tertutup bu? Di tempat yang lainnya? Di ruangan tertutup. Bu ikut saya ya. Baik Bu, kan kita sudah sekarang nih udah di ruangan tertutup. Hanya kita berdua saja. Boleh saya tahu apa yang Ibu rasakan sekarang? Boleh Ibu menceritakan? Saya capek terus. Saya merasa hidup saya itu nggak ada gunanya. Pasti saya hidup lagi. Bahkan saya sudah mikirkan cara gimana saya supaya mati. Iya Bu, saya dan teman-teman akan merangkul Ibu untuk mengurangi pikiran-pikiran negatif itu yang seperti untuk mencoba melukai diri Ibu. Tapi menurut saya itu udah solusi yang paling tepat. Dengan saya mati, saya nggak ada gunanya saya hidup. Iya Bu, saya mengerti. Saya sangat-sangat mengerti perasaan Ibu sekarang. Tetapi dengan untuk melukai diri sendiri, untuk coba bunuh diri itu bukan solusi jalan keluarnya Bu. Itu saya harus gimana Bu? Apa yang saya lakukan? Baik Bu, saya sangat mengerti. Tetapi bunuh diri bukan solusi jalan keluarnya Bu. Ibu bisa menyalurkannya dengan seperti menyalurkan dengan hobi. Boleh saya tahu hobi Ibu apa Bu? Saya suka menggambar. Menggambar. Ya, menggambar bisa untuk menyalurkan emosi Ibu. Itu bisa mengurangi pikiran-pikiran negatif untuk melukai diri Ibu sendiri. Di sini saya ada kertas kosong dan pena. Ibu bisa menggambar dan menyalurkan emosi Ibu di kertas kosong ini. Nah, bagaimana perasaan Ibu, Bu, setelah menggambar seperti ini, Bu? Saya merasa tenang. Tapi pikirannya menurut saya untuk mengakhiri hidup itu sering muncul ketika saya sedang sendiri. Baik, kalau seperti itu, saya dan teman-teman tenaga kesehatan lainnya akan lebih berfokus kepada Ibu dan lebih memperhatikan Ibu ya. Tapi saya minta Ibu janji kepada saya agar tidak melukai diri sendiri. Saya coba ya, sih. Iya Bu. Baik Bu, terima kasih ya Ibu. Ibu sudah mau terbuka dengan saya dan mau mengobrol berdua bersama saya. Besok kita bisa mengobrol dan berbincang-bincang lagi ya Bu. Bu, makasih ya dan benar. Iya Bu. Saya pergi dulu ya Bu. Selamat pagi Bu Tia. Apa kabar Ibu hari ini Bu? Biasa aja Bu, nggak ada yang berubah. Saya perhatikan Ibu lebih banyak diam hari ini. Boleh saya duduk untuk dan mengobrol bersama Ibu? Ya silakan. Saya di sini bukan cuma untuk merawat fisik Ibu, tetapi saya juga bisa mendengarkan Ibu. Kalau Ibu merasa tidak nyaman atau ada yang mengganggu pikiran Ibu boleh cerita kok. Saya juga merasa nggak berguna. Sejak tahu penyakit ini, saya merasa seperti beban buat keluarga. Saya paham perasaan itu sangat berat Bu, tapi percaya atau tidak, perasaan seperti itu wajar saat seseorang menghadapi perubahan besar dalam hidup. Ibu tidak sendirian kok. Tapi saya nggak bisa kerja lagi, nggak bisa bantu anak-anak. Saya cuma tidur dan minum obat. Apa gunanya saya? Ibu tetap punya peran penting Ibu tetap punya peran penting di rumah. Kasih sayang Ibu itu semua punya dampak besar dengan Ibu mengurus anak-anak, dengan Ibu mengasihi anak-anak. Saya yakin keluarga Ibu juga sangat sayang dan membutuhkan Ibu, tidak hanya karena apa yang Ibu kerjakan, tetapi siapa Ibu sebenarnya. Tapi tetap saja saya tidak berguna dan merasa kecil. Kalau Ibu mau, kita bisa mulai membuat catatan baru. Catatan-catatan kecil tentang hal positif yang Ibu bisa Ibu syukuri. Atau hal-hal baik yang Ibu lakukan setiap hari. Itu membantu mengingatkan Ibu bahwa Ibu tetap berguna. Maksudnya kayak jurnal? Iya, semacam jurnal atau catatan harian. Iya, semacam jurnal atau catatan harian. Ibu bisa tulis hal-hal sederhana. Seperti hari ini, saya berusaha untuk tetap tersenyum, selalu ceria, selalu tertawa. Semua itu berarti. Mungkin saya bisa coba. Itu langkah yang baik, Bu. Saya akan selalu membantu Ibu pelan-pelan ya. Terima kasih ya Bu. Saya jadi agak lega setelah ngobrol sama Ibu. Iya, Bu, sama-sama. Saya juga senang ngobrol dengan Ibu. Saya juga senang mendengarkan cerita Ibu. Nanti siang saya datang lagi ya, Bu. Assalamualaikum. Aduh Bu, ini ruangannya kayaknya butuh pengharum ruangan ya Bu. Iya nih Bu, Natal. Ibu ngapain kesini? Nah, dijajah kesini untuk ngajak Ibu mandi, biar Ibu wangi, bersih, bisa cantik, kasih make up. Mau ya? Mandi? Iya. Kasih Bu. Gatal? Gatal kan? Oh ya Bu. Sudah, saya siapkan alatnya bentar ya Bu. Tunggu sini dulu. Bentar ya Bu.
Mandi? Nggak mau dah. Ayo Bu mandi Bu. Biar Bu wangi. Tadi katanya mau mandi biar wangi. Saya kan make up mau kan? Sini ya Bu, kita mandi dulu ya Bu. Ibu tadi katanya mau mandi kan mau wangi. Kita mandi dulu dulu ya, ya, Bu. ya, biar cantik loh ya. Kan Ibu cantik, kalau mandi kan biar tambah cantik. Ya. Nah, terus ya Bu. Ya Bu. Nah, kita mandi ya Bu. Nah, ini udah bersih, udah wangi ya. Cantik ya Bu. Cantik. Nah, gimana perasaan Ibu setelah mandi? Senang. Wangi kan? Besok mandi lagi ya. Udah kurang kata Janji ya. kan? Mandi ya. Kalau Ibu nggak bisa sendiri, bisa minta tolong sama kami ya. Janji? Anji? Kan cantik. Nah, begitu kami permisi dulu ya Bu.